Halo Sobat Profesor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia. Ya, kemarin kita udah menyaksikan anak-anak asuh Coach Indra Sapri atau Timnas U20 berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 yang akan berlangsung di China tahun depan, dan anak-anak asuh Coach Indra Sapri juga berhasil lolos ke Piala Asia U20. Dan sebentar lagi kita juga akan menyaksikan anak-anak asuh Coach Sintayong akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Ini pertandingan ketiga melawan timnas Bahrain, melawan timnas China teman-teman. Dan tentunya kita berharap pastinya anak-anak asuh Coach Sintayong bisa mendapatkan poin maksimal di pertandingan ketiga ini melawan timnas Bahrain. Setelah itu ya melawan timnas China, tentunya kita juga berharap anak-anak asuh Coach Sintayong bisa mendapatkan 3 poin juga. Jadi kalau 3 poin dari kandang Bahrain, 3 poin dari kandang timnas China, kita bisa mendapatkan 6 poin dari 2 laga yang akan dilakoni oleh anak-anak asuh Coach Sintayong di bulan Oktober ini. 6 poin tambah 2 poin, kita udah mengoleksi 8 poin. Tapi itu hitung-hitungan teman-teman di atas kertas. Tentunya mengambil 3 poin dari timnas Bahrain ya bukan hal yang mudah. Begitupun dengan timnas China. Tentunya Bahrain juga udah mempersiapkan timnya dengan baik. Begitupun timnas China tentunya juga mempersiapkan timnya dengan baik. Karena mungkin mereka juga menganggap bahwa timnas Indonesia lah di grup ini yang bisa dijadikan untuk mendapatkan poin maksimal juga. Itu hitung-hitungannya sama seperti kita. Kita berpikiran melawan timnas Bahrain kita bisa mendapatkan 3 poin. Begitupun mereka melawan timnas Cina kita bisa mendapatkan 3 poin. Cina juga pastinya berpikiran begitu karena menganggap kita yang terbawa sebagai peringkat FIFA untuk di grup C ini. Jadi hitung-hitungannya begitu. Tapi setelah melihat pertandingan pertama dan pertandingan kedua kita, ya tentunya kedua negara ini tidak akan menganggap remeh anak-anak asuh Coach Sintayong teman-teman. Kita berhasil melawan timnas Arab Saudi, menahan imbang mereka di kandangnya. Kita mampu membawa pulang 1 poin. Dan ketika menjamu timnas Australia di Stadion GBK di kandang kita, timnas Indonesia juga mampu menahan timnas Australia. Jadi Bahrain dan timnas Cina tentunya berpikir 2 kali kalau menganggap remeh atau menganggap enteng atau menganggap timnas Indonesia adalah tim yang lemah di grup ini. Apalagi kita kembali mendapat tambahan 2 amunisi baru dari pemain diaspora teman-teman. Jadi dengan bergabungnya Messi Hilger nanti dan Eliano Renders, tentunya ini akan menambah kekuatan dari skuad Sintayong. Mudah-mudahan kedua pemain ini bisa beradaptasi dengan cepat. Karena kalau secara kualitas Messi Hilger yang udah bermain kurang lebih 80 pertandingan di liga tertinggi Liga Belanda, begitupun dengan Eliano Renders, ya bukan tidak mungkin pemain ini tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi bersama pemain-pemain lain yang ada di timnas Indonesia saat ini. Apalagi mayoritas dari pemain-pemain timnas Indonesia saat ini dihuni oleh pemain-pemain diaspora teman-teman. Sudah ada 16 pemain diaspora atau naturalisasi di dalam skuad timnas Indonesia semenjak Sintayong menukangi timnas Indonesia. Udah ada 16 pemain diaspora atau naturalisasi yang bergabung. Mulai dari Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ipar Jenner, Nathan Choaon, Sain Patinama, siapa lagi? Calvin Perdon, lini depan Rafael Schurik, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, siapa lagi teman-teman? Calvin Perdon, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, dan yang terbaru, yang baru-baru mendapatkan sumpah WNI-nya yaitu Messi Hilger dan Eliano Renders. Dan tentunya saya berharap akan ada tambahan lagi.
2 atau 3 pemain lagi, ya kenapa tidak, meskipun ini tentunya masih ada yang pro dan kontra juga, tapi itu hal wajar teman-teman, masalah pemain-pemain diaspora ini. Yang jelasnya saya sangat setuju dengan pemain-pemain diaspora ini kalau memang dia ingin bergabung dan punya kualitas, ya kenapa tidak, karena kita udah melihat Mads Hilger, pemain yang cukup diperhitungkan juga di Belanda, dan seharusnya kalau dia bersabar tidak menerima pinangan dari timnas Indonesia, kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam timnas senior Belanda. Tapi dia juga punya darah Indonesia, dia mengingat kampung halaman orang tuanya, dan dia mau bergabung bersama timnas Indonesia. Begitupun dengan Eliano Renders, dia juga punya kakak yang bermain di AC Milan. Jadi mungkin karena kakaknya tidak bisa bergabung bersama timnas Indonesia, jadi dia yang mengambil alih untuk mewakili darah Indonesianya dan bergabung bersama timnas Indonesia. Mudah-mudahan dengan 2 tambahan pemain baru ini kita bisa mendapatkan poin maksimal nanti di Bahrain dan China, teman-teman. Ya, kembali lagi ke pemain-pemain diaspora kita. Mengapa saya ingin lagi ada 3 pemain tambahan? Karena menurut saya masih ada yang memang kurang kedalaman persaingannya teman-teman di beberapa lini, termasuk di lini depan yang memang beberapa pertandingan kemarin menjadi sorotan karena diisi oleh Rapes Curik, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat. Ya, itu belum memuaskan tentunya di beberapa pertandingan dengan permainan yang ditampilkan. Makanya Coach Sintayong tentunya masih terbuka jika ada pemain-pemain yang memang kualitasnya di atas pemain-pemain yang ada saat ini di timnas Indonesia. Kita memiliki Jens Rappen yang bermain bagus di timnas U20, tim asuhan dari Coach Indra Sapri, tapi Coach Sintayong menganggap pemain ini ya masih kurang banyak. Butuh waktu lagi untuk Jens Rappen untuk menembus kuat timnas senior yang diasuh oleh Coach Sintayong, teman-teman. Jadi ya ada beberapa pemain lah yang ada beberapa posisi lah yang memang masih membutuhkan tambahan pemain diaspora. Dimana di lini depan atau striker kita memang masih belum mendapatkan striker murni di lini depan. Mudah-mudahan di bulan September nanti ada lagi pemain baru, pemain diaspora yang bergabung, yang berposisi lini depan. Begitupun dengan di sisi kanan, timnas Indonesia yang dihuni oleh Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam. Saya ingin ada satu tambahan pemain di situ, pemain diaspora yang mempunyai kualitas juga, apalagi kalau kualitasnya seperti Calvin Perdon, teman-teman. Wow, tentunya itu akan menjadi persaingan yang sehat di antara Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam, dan satu pemain yang akan bergabung. Dan yang satu lagi saya menginginkan sektor gelandang, dimana di sektor gelandang kita ada 2 memang pemain diaspora, yaitu Tom Haye dan Ipal Jenner. Meskipun kita juga sering melihat ada beberapa pemain yang mengisi di situ seperti Nathan Choaon, tapi ya kita membutuhkan tentunya gelandang natural seperti Tom Haye, begitupun dengan Ipal Jenner, tapi yang lebih berpengalaman, teman-teman. Kita membutuhkan yang lebih berpengalaman karena kita saat ini punya peluang yang terbuka untuk berlaga di Piala Dunia tahun 2026 nanti. Kita masih punya peluang, meskipun PSSI tidak menargetkan Coach Sintayong untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Target PSSI kan ke Sintayong masuk ke 100 besar. Tapi saat ini timnas Indonesia senior kita masih berlaga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan peluang itu masih terbuka. Jadi kenapa tidak kita perjuangkan juga, mau lolos melalui runner up, mau lolos melalui putaran keempat, kelima, keenam. Yang jelasnya saat ini kita masih punya peluang. Jadi tambahan-tambahan pemain yang bisa memperkuat kekuatan timnas Indonesia, ya kenapa tidak kalau ada lagi pemain yang bisa mengangkat atau menambah
daya gedor dari timnas Indonesia. Lini belakang kita udah cukup solid menurut saya, apalagi dengan kehadiran Mesilger nanti. Lini tengah ya menurut saya memang masih butuh persaingan di situ. Memang kita punya juga Ricky Kabuaya dan beberapa pemain lainnya. Tapi ya menurut saya kita membutuhkan pemain-pemain lini tengah yang natural, yang memang posisi aslinya di situ, yang kreatif, yang bisa bagi bola umpan-umpan yang tajam ke lini depan timnas kita teman-teman. Dan di posisi striker tentunya ini memang yang menjadi sorotan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita juga mendengarkan kabar yang bagus bahwa udah ada yang salaman dengan Bapak Erick Thohir. Karena kalau masih sekedar rumor ya itu akan menjadi berita rumor-rumor doang. Kalau kita udah melihat salaman dengan Bapak Erick Thohir, berarti pemain ini udah resmi akan bergabung bersama timnas Indonesia. Jadi saya cukup menantikan siapa lagi pemain-pemain yang akan bergabung. Meskipun sudah ada dua, yaitu Mesilger dan Eleanor Renders, dan totalnya semenjak Sinteyong melatih timnas Indonesia udah ada 16 pemain diaspora yang bergabung bersama skuad Sinteyong teman-teman. Tapi saya tidak ingin berhenti di situ lagi. Saya masih menginginkan 3 pemain lagi tentunya teman-teman. Karena kita masih berjuang di Piala Dunia. Kita masih punya kesempatan untuk berlaga di Piala Dunia di Amerika nanti, di tahun 2026 nanti. Jadi kalau ada pemain-pemain yang masih berminat bergabung, yang memang levelnya udah grade A, apalagi kalau grade A plus seperti Mesilger, ya ayo angkut aja Bapak Erick Thohir. Jangan pedulikan omongan-omongan yang ingin memperkeruh suasana. Kita fokus saja untuk timnas Indonesia. Kita fokus dukung untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Meskipun itu tidak ditargetkan, tapi kita masih berjuang di sini. Jadi perjuangkanlah selagi masih dalam jalan perjuangan atau jalan menuju Piala Dunia itu. Bagaimana teman-teman? Oke, saya berharap ada 3 tambahan pemain lagi dari sektor penyerang, gelandang, dan wingback kanan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye bye.